Ini artisnya orang Blitar soalnya, nggih. Oh, oh tenan. Ojo nesuan. Engkau cepet tuwek. Oh, oh tenan. Iki, pripun? Pripun? Ojo nesuan. Engkau cepet tuwek. Oh, oh tenan. Yeah. المحبوب شافع الليل ومفرج القلوب مولانا محمد شفيعنا محمد طبيبنا محمد وكبلتنا محمد وكعبتنا محمد خير خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Ma'asyiral habaib wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan segenap para habaib zurriyah anak cucu daripada baginda Rasulullah yang mana di dalam diri beliau mengalir darah Rasulullah. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita selalu dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin ya rabbal. Wabil khusus dumateng panjenenganipun ad-da'i ilallah al-habibil mahbub al-habib Umar al-Kaf mata'anallah bidulli hayati. Amin. Yang kita muliakan juga Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar, mudah-mudahan Allah jaga beliau. Amin. Allah panjangkan usia beliau. Amin. Agar bisa terus mendampingi dalam majelis kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral ulama al-aiza yang sama-sama kita muliakan segenap para ulama, para kiai, para masyayikh, tokoh masyarakat. Wabil khusus dumateng panjenenganipun ustadina wa abina masyayikhina, orang tua kita Abah Yai Rodi. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah panjangkan usia beliau, berkahi hidup beliau fi taatillah wa fi taati Rasulillah, amin ya rabbal. Dan kita muliakan Kiai Haji Baidawi atau yang di Malang dikenal dengan Kiai Sukle. Ini wajahnya mencorong ya. Hati-hati sama cedek dia ngono langsung gak iso melek sampean. Saking mencorongnya nanti beliau kita beri waktu untuk mauizah. Memang mauizahnya beliau jauh-jauh dari Malang, isu-isu wis teko kene. Yai, sampean pendugi pundi? Sampun teng Blitar. Napa kok injing-injing? Banjir Blitar gampang. Kula sebule ngoten. Kula sentronge kali Sukle ngoten. Alhamdulillah terang. Berkah Kiai Sukle, amin. Masya Allah. Alhamdulillah Kiai Sukle saged hadir. Yang sama-sama kita idolakan, yang terkenal di YouTube ya, saudara kita, saudara saya Gus Samsudin. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, alhamdulillah. Sallallahu alaihi. Tadi beliau sempat hubungan WhatsApp ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan datangnya beliau dibarengi turunnya hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang tua kita Abah Yai Imam Sunoto yang hadir selalu mendampingi kita. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, amin. Abah Rahman, para asatidah yang hadir, Ustaz Handoko, Ustaz Syaihu, para semua asatidah tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak bisa menyebut satu persatu. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan semangat dalam hatinya, istiqomah di jalan Allah, amin. Terus semangat mengajak kita semua berkumpul duduk di majelis ini, yajtami'una ala dzikrillah, mengeluk-elukkan nama Allah dan mengagungkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul hajah sekeluarga Ibu Katumi, Bapak Kepala Desa Pak Jami dan semua jajarannya sebagai sahibul bait, mudah-mudahan diparingi keturunan ingkang soleh lan solehah. Mudah-mudahan dijadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah.
Mudah-mudahan dibalas berlipat-lipat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan warga masyarakat Mojo baik dari TNI maupun Polri yang hadir, dari Muspika, tanpa mengurangi rasa hormat, ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan panjenengan semua capeknya, lelahnya yang telah membantu acara pada malam hari ini dibalas berlipat-lipat kemuliaan. Amin ya Allah ya rabbal. Hadirin, saya teringat almarhum beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, suaminya Bu Khatumi. Beliau bilang kepada saya, Gus, saya ini pengen punya hajat, pengen sekali bersolawat, pengen sekali ngundang jenengan solawatan. Itu 4 tahun yang lalu, flashback. Insya Allah keturutan. Tapi apa? Allah berkehendak lain, hadirin. Allah datangkan ujian musibah pandemi, akhirnya nggak bisa hadir di sini. Tapi sekarang setelah beliau wafat, kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Bapak Jamjuri kuburannya saat ini jadikan raudhah min riyadil jannah. Kuburan yang indah, luas, istana yang megah. Di sana banyak para malaikat rahmah siap memberikan apa saja yang beliau inginkan. Bibarakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri wa asrarib fadahah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Dan saya juga teringat beliau Bu Khatumi mengatakan kepada saya beberapa tahun yang lalu, Gus, ini kalau anak saya sukses jadi kepala desa lagi, saya akan ngundang jenengan sholawatan. Dan ternyata sekarang Allah takdirkan jadi pingpindo di sana. Kita doa sholawat jadi terus. Tambah rakyatnya makin mencintai beliau. Ya Allah, insya Allah pimpinan pemerintah yang cinta sama ulama yang mana senang solawatan, ahli solawat seperti ini, insya Allah dicintai rakyatnya. Amin. Dibimbing hatinya, dituntun hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan doakan mudah-mudahan beliau Bapak Kepala Desa ini dijadikan pemimpin yang betul-betul adil, yang dicintai oleh rakyatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Hadirin wa hadirat, tidak panjang lebar karena kita masih akan mendengarkan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Juga nanti ada ru'yah asal. Yang pertama kami minta akhinal kabir, akhina fillah Gus Samsudin kalimah-kalimatain untuk memberikan sambutan kepada jamaah, kepada beliau Gus Samsudin. Falyatafaddal fa'alaihi masykurah. Sallallahu ala Muhammad. Monggo ngadeg ngadeg. Semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sambut Gus Samsudin yang lagi viral. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini artisnya orang Blitar soalnya, nggih. Oh, tenan. Aja nesuan. Engko cepet tuwek. Oh, tenan. Iki, pripun? Pripun? Aja nesuan. Engko cepet tuwek. Oh, tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita semuanya bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya robbal. Tenan. Tenan. Saya bingung mau ngomong apa. Itu nggak biasa begini. Saya itu biasanya nyuwuk. Nah, kalau nggak bawa keris gitu saya. Nggak biasa kalau suruh ngomong ini mau ngomong apa, saya bingung. Tenan. Jadi tadi itu ceritanya saya itu sedang gemblengan, itu sedang ada tamu gemblengan dari Kalimantan. Karena saya ini seorang dukun ya. Terus sekarang disuruh dari sini, bingung mau ngomong apa.
Terus dikasih tahu sama Mas Dimas ini, Abah, ada Gus Idris di Blitar, jenengan diundang ke sana. Acara apa? Sholawatan Asyap. Pokoknya kalau acara sholawatan Asyap gitu mau saya berangkat di sini. Oh tenang. Akhirnya berangkat sampai di sini. Alhamdulillah bisa silaturahmi sama panjenengan semuanya. Pokoknya intinya sambung silaturahmi ngaten mawon nggih. Saya itu soalnya bukan kiai, saya itu juga bukan ulama, saya itu tukang subuh. Saya itu tukang subuh. Ada Mas Robi lagi ya. Tapi kalau suruh ceramah itu saya nggak bisa. Tapi yang jelas begini, dulu ketika abah saya, beliau dulu mondok di Paron. Ketika itu saya sedang berada di Lampung. Beliau meminta saya ketika itu untuk mondok di Pondok Al Janatu Darul Mawa, Condromowo. Ketika itu beliau berpesan kepada saya begini, kalau manggil saya itu kan Le gitu. Le itu anak kesayangan. Tenan, aku celokane Le iki cah lanang sing ganteng dhewe itu. Itu kalau saya di Lampung. Kalau di sini mungkin ya Gus gitu ya. Beliau itu berpesan kepada saya begini, ketika saya mau berangkat ke pondok, beliau berpesan kepada saya, panjenengan ketika nanti mondok, abah itu nggak pengen jenengan itu jadi orang yang pinter, sama sekali abah itu nggak pengen. Yang abah pengenkan ketika nanti panjenengan mondok, yang pertama yang penting mendekat kepada yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mendekat kepada yang dititipkan ilmu, yaitu ibu guru kita atau abah yai kita gitu kalau di pondok. Jadi pesan beliau kepada saya ketika saya mau berangkat mondok, beliau menyampaikan kepada saya bahwa panjenengan itu tak pondok no ora ben pinter ora, sampean itu tak pondok kan bukan biar pinter, bukan. Yang terpenting sampean itu mendekat kepada yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mendekat kepada yang dititipkan ilmu, yaitu abah yaimu gitu. Makanya ketika di pondok ya saya itu santri yang paling bandel itu. Nggak pernah ngaji. Tenan. Saya itu kalau disuruh ngaji itu paling susah, paling angel itu. Kalau anak-anak biasanya habis sholat subuh ngaji kitab alala gitu, kitab alala yang kecil itu yang alala tanalul ilma illa bisitatin gitu, itu kitab kecil itu. Kalau anak-anak yang lain ngaji kitab itu 3 bulan mungkin sudah selesai. Saya itu mondok sampai 5 tahun ngaji alala itu nggak selesai. Pokoknya saya itu nggak bisa ngaji. Jadi ketika anak-anak mondok, ketika sholat subuh, habis sholat subuh biasanya yang lain ngaji. Kalau saya itu berangkat ke kebun, ngoret. Tenan. Jadi nanti ketika abah datang di kebun, itu nanti sudah selesai ngoretnya. Nanti kalau anak-anak mulai ngaji kitab Salam Taufik begitu, saya cari kayu gitu. Jadi saya itu di pondok itu cuman derek, kerjaannya nyuci sandal, nimba air di kebun gitu, makanya nggak bisa ngaji. Ini disuruh ceramah sama Gus Idri bingung mau ngomong apa. Dan di pondok itu saya sangat ingat sekali dengan ijazah dari kiai saya bahwa panjenengan itu yang penting amalkan ini sholawat gitu. Tenang. 1 hari 1000 kali. Kalau sampean nggak jadi orang, nanti panjenengan boleh balik lagi ke pondok, iris nih telinga abah itu. Abah saya dulu bilang begitu, Abah Hamid itu. Akhirnya dia pondok itu kerjaannya yang mau wiritan, pengennya di wong sakti. Sakti ora edan iyo. Ya saiki sakti ora edan iyo. Akhirnya setiap hari itu cuman wiritan aja. Terus dari Pondok Condromowo, setelah itu saya dikirim sama abah saya, sama Abah Hamid itu ke
apa Syuti Al Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Di sana ya nggak pernah ngaji. Di sana itu kerjaannya ya ngepel, nyuci sandal gitu. Terus kalau malam wiritan ya gitu. Berharap jadi orang sakti. Sakti orang gendeng iya. Tapi ini yang saya rasakan, ya. Ini yang saya rasakan. Setelah saya derek bil hikmah dengan guru saya, pulang setelah itu saya dikirimkan di Blitar sini. Di Blitar sini kan saya tidak punya siapa-siapa, Bapak Ibu. Jadi di sini hanya disuruh aja. Ketika di sini pertama ke sini, itu saya datang itu bawa karung. Jadi saya jalan kaki dari Ngawi ke sini itu jalan kaki, cari rongsok. Dari rongsok itu. Oh, tenan sih tak cerita sih. Dari rongsok sampai sekarang alhamdulillah, dari mulai yang cari rongsok jalan kaki sampai akhirnya punya karyawan, terus alhamdulillah sekarang punya 10 mobil. Itu tenan. Nah, itu banyak orang yang mengira, wah ini jangan-jangan Kang Samsudin ini punya pesugihan. Pesugihan saya itu satu, yaitu solawat. Jadi ketika kita meminta kepada Allah dengan menggunakan wasilah solawat, itu nanti ada kelebihan yang luar biasa yang tidak ada di amalan-amalan yang lain. Karena apa? Karena solawat ini adalah bahasa cinta. Jadi ketika kita mencintai baginda Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Saya ulangi lagi, nggih. Ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena baginda Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Jadi amalan sholawat ini tidak sama dengan amalan-amalan yang lain. Dari semua amalan hijib, bahkan puncaknya dari asma, puncaknya dari mantra, dan puncaknya dari hijib, itu adalah sholawat. Makanya banyak yang heran dengan saya itu. Saya itu datang tidak bawa apa-apa, terus alhamdulillah sukses. Itu banyak yang bilang saya itu punya pesugihan. Padahal pesugihannya itu adalah sholawat. Lalu bagaimana supaya sholawat kita itu bisa cepat sampai dan pada akhirnya memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat? Yang pertama, ini agak lama sedikit, ya. Ketika kita meminta, yang pertama harus tahu waktunya. Jadi yang pertama, ketika kita mau meminta harus tahu waktunya. Dan waktu yang paling baik itu adalah tengah malam. Ketika orang-orang tidur, bangun. Teman praktekan 4 hal ini. Insya Allah kalau ini sampai amalkan 41 hari istiqomah, apa yang menjadi hajat panjenengan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita meminta itu harus tahu adabnya, harus tahu tata caranya. Kita meminta kepada orang tua kita, kepada ibu kita, kepada teman, itu pun harus tahu adabnya. Apalagi kalau meminta kepada Allah. Jadi yang pertama ketika meminta, yang pertama harus tahu waktunya. Dan waktu yang paling baik untuk meminta kepada Allah yaitu tengah malam. Ketika orang-orang tidur, sampean bangun. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika meminta harus menggunakan wasilah. Dan wasilah yang paling bagus itu adalah sholawat. Wasilah yang paling bagus itu adalah sholawat. Jadi yang pertama ketika meminta harus tahu waktunya. Yang kedua harus menggunakan wasilah. Dan wasilah yang paling bagus itu adalah sholawat. Dan yang ketiga, kita meminta jangan langsung meminta, tapi panggil dulu dengan nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Contoh, ketika panjenengan pengen istrinya sayang, yang pertama harus mau bangun malam. Atau yang suaminya galak mungkin, tenan, biar tambah sayang. Yang pertama sampean harus mau bangun malam, itu yang pertama. Yang kedua harus mau membaca sholawat minimal 1000 kali lah setiap malamnya. Terus yang ketiga, ketika meminta jangan langsung meminta, tetapi panggil dulu dengan nama yang baik. Dan nama yang baik itu namanya Asmaul Husna. Baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Teman amalkan, insya Allah nanti cepat terkabul. Sekarang siapa yang mau mengamalkan? Saya kasih hadiah ini.
Oh, tenan. Yang mau mengamalkan 41 hari istiqomah, amalan yang saya sebutkan tadi, tak kasih tasbih dari kayu bidara, gratis dari saya. Monggo yang mau maju sini, satu orang saja. Tapi harus istiqomah, nggih. Harus istiqomah. Yang pengen doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah selama 2 tahun. Harus siap 2 tahun. Kalau nggak siap jangan maju. Harus istiqomah selama 2 tahun. Yang pertama, bangun malam jam 1, jam 12, jam 3 dan sebagainya. Dan yang kedua harus mau membaca sholawat 1000 kali. Dan yang ketiga harus mau membaca Asmaul Husna. Yang mau monggo maju, saya kasih tasbih bidara saya. Yang siap untuk mengamalkan istiqomah selama 2 tahun. Wanita nggak apa-apa. Yang terpenting ketika datang bulan tidak melaksanakan sholatnya, zikirnya saja nggak apa-apa. Yang berani dan siap untuk istiqomah selama 2 tahun mengamalkan amalan ini, monggo. Yang siap ucapkan qabil itu maju ke saya. Monggo. Ada yang siap? 2 tahun. Karena sanad keilmuannya yang saya dapatkan dari Abbas Sekumpul itu 2 tahun. Mengamalkan sholawat wiridat 1 malamnya 1000 kali. Boleh makbubah 200 kali. Ini nanti akan merasakan sesuatu hal yang di luar dari kenalaran. Seperti bicara dengan diri sendiri, bisa bicara dengan pepohonan dan lain sebagainya. Yang terpenting tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Yang siap mengamalkan 2 tahun, bangun malam, sholat malam, membaca sholawat, membaca Asmaul Husna, ya Latif saja. Maju ke sini, saya kasih tasbih saya. Ini harganya 10 juta loh. Oh tenang. Apa mata duitan? Ini tak kasih gratis. Yang mau mengamalkan selama 2 tahun istiqomah. Ya, nggih. Gak ada yang berani? Ya nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, matur suwun dumateng akhina fillah Gus Samsudin Jadab.